saya mengkaji kitab Al-Hikam dalam tema perbedaan antara harapan dan angan-angan. Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa bahwa umniyatun. Harapan mesti disertai amal, jika tidak ia hanyalah angan-angan. Harapan yang sesungguhnya ialah harapan yang memotivasi seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan beramal. Biasanya orang yang berharap sesuatu, dia akan mencarinya. Jika harapan tidak dibarengi dengan amal, bahkan pelakunya malas dan enggan bekerja, serta justru mendorong kepada maksiat dan dosa. Menurut para ulama, itu hanyalah angan-angan, bukan harapan yang sesungguhnya. Ia bukanlah harapan, melainkan ketipuan, ya kan? Ketipuan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang baik ialah orang yang menghinakan dirinya sendiri dan beramal untuk masa setelah kematian. Sedangkan orang yang buruk ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap dari Allah dengan harapan-harapan palsu. Sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, mari kita tinjau dalam kitab Al-Hikam dengan tema harapan. Apa sih perbedaan harapan dan angan-angan? Seorang ulama tasawuf, yaitu Ibnu Athaillah Al-Askandari, saya mau mencoba untuk mendekatkan tafsir kitab Al-Hikam dalam pendekatan tafsir Maudu'i, atau dengan jejak-jejak Al-Quran bagaimana pemikiran-pemikiran ini. Mari sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun, kita sering punya harapan, ya kan? Bahkan setiap harapan kita berdoa, itu juga doa kita, permohonan kita itu adalah harapan. Maka harapan tanpa mengamalkan, atau harapan tanpa action, atau timbul harapan itu malas-malas, maka kata Allah mengatakan, maka itu hanyalah angan-angan kosong. Mari kita lihat di surat 18 Al-Kahfi ayat 46. Mari sahabat-sahabat Facebook ya, dicatat surat Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Baca, silakan Kolik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Mari kawan-kawan, amal dan soleh dan perbuatan yang patut kita harapkan. Mari kita dengarkan di ayat 18 Kahfi 46. Kita baca belahan-lahan, ya kan? Coba ulang lagi. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, Terus, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahala di sisi Tuhan. kenapa amal atau amalan soleh atau action kita itu lebih patut diharapkan? Karena harapan kita ingin kita mendapatkan harta, anak yang soleh, anak yang baik sebagai perhiasan dunia. Semua manusia punya harapan, ingin mendapatkan harta, harapan, ingin diluaskan rezeki, harapan, ingin dapat anak yang soleh, anak yang baik sebagai perhiasan. Tapi ketika harapan kita untuk mendapatkan rezeki, ya kan, mengharapkan anak yang soleh tanpa ada amalan, tanpa kita amalkan atau tanpa kita kerjakan, maka itu hanya sekedar angan-angan. Ada orang setiap hari ingin berangan-angan atau punya harapan di setiap doanya, ya Allah berikan rezeki aku yang engkau ridhoi dan engkau berkahi, atau ya Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya. Tapi dia pemalas, ya kan? Setiap zuhur dia sholat, ya Allah berikan rezeki yang luas, berikan rezeki yang berkah. Asar dia juga berdoa, ya Allah berikan rezeki yang engkau rezeki yang luas, rezeki yang engkau berkahi.
Maghrib pun juga berdoa, bahkan ditambah sholat duhanya, harapan-harapan dia dengan Allah. Tapi dia tetap di masjid tanpa pekerjaan. Maka di surat Al-Jumu'ah mengatakan, "Apabila dia sholati fal Jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Setelah itu fas'au, ya, setelah kita selesai Jumat maka firru, maka bersebar-luarlah cari rezeki Allah. Artinya Allah memerintahkan kita doa atau harapan-harapan kita tanpa ada bentuk pengamalan atau aplikasi atau action itu hanya angan-angan kosong. Maka saya ingin mengkritisi kebanyakan kita dengar dari seorang ulama, seorang kiai, ya kan, yang saya dengar ketika berkata seperti ini, firman Allah dipotong, ad-doa fastajib lakum. Doa itu pasti dikabulkan. Memang doa pasti dikabulkan, ya kan? Akhirnya kita di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola, kita berlomba-lomba berdoa atau berlomba-lomba mengharap dengan Allah, ya kan? Maka kadang-kadang kita dengar di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah bahwa doa itu pasti dikabulkan. Doa fastajib lakum. Ini ayat dipotong. Ketika dipotong ayatnya kita lebih banyak berlomba-lomba harapan atau berlomba-lomba permohonan atau berlomba-lomba doa. Akhirnya tanpa aplikasi, akhirnya harapan-harapan itu hanya angan kosong kalau tanpa dilaksanakan. Kenapa? Karena ada ulama, ada seorang ustaz menyampaikan ad-doa fastajib lakum. Padahal ayat itu harus diselesaikan. Ya kan? Mari kita lihat di surat Al-2 Al-Baqarah 186. Ini yang dipotong kayaknya. Ya. Surat 2 Al-Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ada hamba Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu di mana gitu. Lanjutkan. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Uji Pak innil qarib. Jawablah Pak innil qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari ular leher. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, apabila memohon kepadaku pasti kukabulkan. Ujibu wa tadda'i iza da'ani fa iza da'ani fastajibuli. Aku akan kabulkan. Nah, biasanya seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, ad-doa fastajib lakum. Doa itu, permohonan kita itu, harapan kita itu pasti dikabulkan. Memang pasti dikabulkan. Harapan-harapan kita itu, doa-doa kita, apalagi doa-doa baik kita. Tapi kan di sini jangan dipotong Al-Quran itu, jangan diberhentikan ayat ini. Lanjutkan ayatnya, apa kata Allah? Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Aku akan kabulkan doaku, akan kabulkan doa-doa fastajib lakum. Li fal yu'minu bi. Maka kata Allah, aku akan kabulkan doa, maka berimanlah kamu, ya kan? Penuh beriman. Ulang lagi. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Terus, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, terus, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Pertama, doa itu akan dijawab oleh Allah. Harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kata Allah akan kukabulkan, maka penuhi perintahku, penuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Artinya ketika kita punya harapan, maka fa'mal, penuhi perintahnya, kerjakan perintahnya dan beriman kepadanya. Nah, ketika kita dengar seorang ulama, seorang ustaz yang masih saya dengar, ayat Quran itu dipotong, ad-doa fastajib lakum. Doa apabila kamu mohon atau mengharapkan atau doa pasti dikabulkan. Memang pasti dikabulkan, tapi penuhi perintahku, kerjakan perintahku dan beriman kepadaku.
ternyata hari ini kita berlomba-lomba memohon kepada Allah, berlomba-lomba untuk berharapan. Zuhur mengharap, ya kan? Zuhur mengharap, asar mengharap, ditambah duha mengharap. Harapan-harapan kita tanpa memenuhi perintah Allah. Doa-doa kita, harapan-harapan kita, setiap zuhur, asar, dan maghrib kita memohon kepada Allah untuk diluaskan rezeki kita atau meminta anak kita soleh tanpa memenuhi perintah Allah dan tanpa beriman kepada Allah, tentulah itu angan-angan kosong. Mari saudara-saudaraku, ya kan? Artinya ketika harapan kita, permohonan baik kita tanpa pengamalan, maka dianggap angan-angan kosong. Ar-ruja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan mesti disertai dengan amal. Jika tidak, ia hanyalah angan-angan kosong. Mari kita lihat di ayat lain, harapan-harapan manusia di dalam Al-Quran sekali. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kita memohon untuk dapatkan furqan dari Allah. Kita memohon mendapatkan furqan. Kita mengharapkan dapat mengharapkan furqan atau pembeda hak dan batil. Kita memohon minta ampun kesalahan kita. Kita mohon minta harapan kita mau diampuni dosa kita. Kita mengharapkan dan permohonan kita untuk mendapatkan karunia yang besar. Apa kata Allah? Beriman kepadaku dan bertakwa kepadaku. Artinya, kalau kita mohon ampun kepada Allah, sebuah harapan kita dengan Allah. Kita pengen diampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita ingin mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Kita ingin dipisahkan hak dan batil. Apa kata Allah? Fa'mal, maka amalkan. Apa bentuk amalan kita? Beriman kepadanya dan bertakwa kepada. Saudaraku, sahabat Facebookia dimanapun kita berada, hari ini kita selalu memohon ampun kepada Allah. Hari ini kita ingin minta ampun kesalahan kita. Hari ini kita minta mendapatkan karunia kita. Itu adalah permohonan kita, harapan kita yang baik. Tapi tanpa amalan, tanpa dikerjakan, maka itulah angan-angan kosong. Setiap hari kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tapi kita tidak mempunyai sifat memaafkan kepada saudara kita, tidak memaafkan tetangga kita, tidak memaafkan suami kita, tidak memaafkan istri kita, tidak memaafkan anak kita. Bagaimana Sang Maha Ghafur, bagaimana Sang Maha Pemaaf akan mengampuni dosa kita kalau kita tidak ada sifat memaafkan? Saudaraku, sahabat Facebookia dimanapun kita berada, kita ingin mengharapkan rezeki yang luas dari Allah, tapi kita mempunyai sifat kikir. Bagaimana Sang Maha rezeki akan datang kepada kita? Karena kita sendiri adalah kikir. Karena Allah akan mendatangi, Ar-Razak akan mendatangi ketika orang itu rajin memberi. Ya, sering kita mengharapkan untuk diluaskan rezeki kita. Zuhur kita mengharapkan rezeki kita. Asar kita mengharapkan rezeki kita. Isya mengharapkan rezeki kita. Bahkan setiap duha kita mengharapkan rezeki kita. Tapi kita mempunyai sifat kikir. Bagaimana Sang Maha Razak, Sang Maha Rezeki akan datang kepada kita kalau kita sendiri mempunyai sifat kikir? Saudaraku, sahabat Facebookia dimanapun kita berada, harapan-harapan itu yang kita inginkan tanpa ada bentuk pengamalan, tanpa ada action, itu hanyalah angan-angan kosong. Mari kita lihat di ayat yang lain. Surat 11 Hud ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 123. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Surat 11 123. Surat 11. Surat Hud 123. Surat 11 123. Benar.
Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Kita mengharapkan semua urusan dikembalikan kepada Allah. Malah iman dan takwa itu hanyalah angan-angan kosong. Sahabatku, dimanapun kita berada, sering kita kepingin mendapatkan rezeki yang luas, ingin dilipatkan rezeki. Allah menjelaskan, ya kan, di surat 271, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu mendampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita harapan kita ingin dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, permohonan kita mau dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, tapi tanpa kita menafkahkan harta baik lapang maupun sempit, baik siang maupun malam, maka Allah tidak akan menghapuskan kesalahan kita. Mari kita lihat di ayat yang lain, kata Allah. Surat 65 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 65 ayat ke-7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kita sering mengharapkan kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dilapangkan rezeki kita. Tapi dalam aplikasi kita kikir, pelit, bagaimana Sang Maha Razak akan datang ke kita. Maka rumusnya, harapan kita, doa kita itu akan bisa dikabulkan, akan dijawab oleh Allah ketika kita mengamalkan. Ar-raja'u maqornahu amalun wa illa bahwa umniyatun. Harapan mesti disertai dengan amal, jika tidak itu hanyalah angan-angan saja. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, bagaimana kita setiap sholat kita, iya karena budu wa iya karena nasta'in, kepadanya saya menyembah dan saya minta pertolongan kepada Allah. Kita setiap hari minta tolong dengan Allah. Harapan kita, ya Allah, tolong keluarga kami, tolong rezeki kami, tolong jauhkan permasalahan kepada kami, tolong ya Allah berikan kesehatan. Kita minta tolong dengan Allah, dengan harapan kita, dengan permohonan kita. Doa kita, permohonan kita akan terjadi kalau kita menolong Allah. Maka kata Allah, jika kamu menolongku, aku akan menolongmu. Surat 47 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 Muhammad ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. bagaimana kita mau minta tolong dengan Allah kalau kita tidak pernah menolong Allah? Padahal sebenarnya ketika kita menolong Allah, sehakikatnya adalah kita menolong diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin dapat pertolongan Allah kalau tanpa kita menolong Allah? Tapi makna hakikatnya adalah kita adalah menolong kita sendiri. Nah, inilah sebuah harapan kita, permohonan kita kepada Allah. Maka dalam kitab Al-Hikam halaman 134 di bab 79, Ar-raja'u ma qarnahu amalun wa illa bahwa umniyatun. Harapan mesti disertai amal, jika tidak adalah angan-angan saja. Artinya kenapa? Harapan itu baik, harapan permohonan kita baik, tapi tanpa pekerjaan, tanpa diamalkan, itu Tuhan tidak senang. Maka Allah jelaskan di Al-Quran surat 61 ayat 2 dan 3.
Bismillahirrahmanirrahim, surah 61 ayat 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Perkataan kita itu adalah harapan-harapan kita. Ketika keluar dari mulut kita adalah harapan-harapan kita. Karena itu harapan kita datangnya dari hati kita, keluar dari mulut kita, bentuk perkataan kita, harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita mengharap kepada Allah, kita mengatakan kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Maka Allah mengatakan ketika harapan-harapan melalui kata-kata kita, harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita itu datang kepada kita. Kata Allah, aku amat benci kalau hanya manusia berkata-kata. Maka di dalam kitab Hikam, orang yang berharap tanpa amalan itu hanyalah angan-angan kosong. Dan perlu diingat, angan-angan itu sangat dibenci, sangat setan suka masuk dengan pintu angan-angan. Maka Allah jelaskan di surat 119 sampai 120 bahwa setan masuk pintu angan-angan, angan-angan kosong. Ketika harapan tanpa mengaplikasikan, kita lebih suka banyak mengharap omongan, tapi tanpa pekerjaan, tanpa amalan. Setan lebih suka masuk ke pintu orang-orang yang tanpa perbuatan, tanpa amalan, lebih banyak permohonan-permohonan atau harapan. Setan lebih suka masuk ke situ. Surat 119 sampai 120. Baca. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ayat 119. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Setan lebih suka masuk ke pintu angan-angan kosong. Artinya ketika harapan-harapan kita tanpa bentuk amal dan pekerjaan kita, maka disebut angan-angan kosong. Maka setan masuk dari pintu angan-angan kosong. Lanjutkan. Dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi harapan-harapan kita tanpa mengamalkan, kita mengharapkan sesuatu, memohon sesuatu tanpa ada perbuatan, tanpa amal perbuatan, maka disebut angan-angan. Dan setan masuk dari pintu angan-angan. Jangankan kita saudara, Nabi dan Rasul pun ketika punya keinginan, punya harapan, ketika harapan tanpa mengabdikan, karena setan masuk dari pintu angan-angan kosong, masuk dari pintu keinginan. Buka surat 15 As-Suara ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi artinya di sini 15 ayat 23, ketika ada orang muslim atau Islam yang merasa dia mengatakan dirinya muslim tapi tanpa tingkah laku dan akhlak perbuatannya, maka itu adalah harapan angan-angan kosong. Mari kita lihat surat 57 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim, surat 57 ayat 14. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Jadi sahabat-sahabat Ruqyah, ketika harapan-harapan kita yang baik, permohonan-permohonan kita baik, tanpa amal dan perbuatan, maka itu angan-angan kosong. Angan-angan kosong.
maka setan masuk pintu dari angan-angan kosong. Karena setan menggoda lewat angan-angan kosong. Jangan kita, ketika kita punya keinginan atau harapan, maka setan pun memasukkan keinginan itu. Salah satu keinginan Tuhan itu masuk kepada kita, baik Nabi, masuk dari pintu keinginan angan-angan kosong tadi. Surat 22 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun masukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Sahabat-sahabatku, Facebook ya dimanapun kita berada. Artinya ketika Nabi dan Rasul punya keinginan atau angan-angan kosong, maka setan pun memasuk dalam bentuk angan-angan dan keinginan-keinginan kosong. Mari saudaraku, kenapa Allah mengatakan di surat 61 ayat 23, Allah membenci orang-orang seperti itu? Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang mengharap tanpa pengamalan. Benar, di dalam kitab Al-Hikam, apa sih perbedaan antara harapan dan angan-angan? Harapan kita, permohonan kita yang baik, ketika tanpa pengamalan, tanpa action, itu disebut angan-angan kosong. Jadi ketika harapan kita tidak ada aplikasi, tidak ada amalannya, maka disebut angan-angan kosong. Mari kita lebih banyak berbuat, bekerja, mengamalkan daripada kita banyak mengharap. Karena jangan-jangan harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jangan-jangan harapan kita tidak sesuai karena harapan kita jangan-jangan ada unsur hawa nafsunya. Lebih baik kita mengerjakan pekerjaan Allah, biarkan Allah memberikan sesuai dengan harapan kita. Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, artinya dalam kitab Al-Hikam ini yang dikarang Ibnu Athaillah, harapan dan angan-angan tentu berbeda. Mari saudara-saudaraku, lebih banyak kita berbuat, lebih banyak kita mengerjakan, lebih banyak kita beramal daripada kita lebih banyak mengharap. Karena harapan Allah itu lebih baik daripada harapan kita. Karena harapan kita sudah pasti, harapan kita pasti dari hawa nafsu kita dan pola pikir kita. Lebih baik kita mengerjakan pekerjaan Allah, penuhi perintah Allah, biarkan Allah mengetahui. Karena Allah lebih tahu, lebih baik mengetahui harapan-harapan kita itu sendiri. Karena harapan-harapan kita lebih banyak dari hawa nafsu dan akal pikiran kita. Apalagi harapan dan keinginan pola pikir kita dan hati kita tanpa ada bentuk pengamalan, berarti kita terjebak dari angan-angan setan. Sedangkan setan masuk dari pintu angan-angan kosong. Itu saja dulu di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin pembawa acara ada yang mungkin komen atau ingin bertanya ya, atau disapa sebelum kita akhiri. Ya baiklah sahabat Facebook dimanapun kita berada, silakan, mungkin masih ada waktu sedikit, kurang lebih berapa menit. Mungkin ini sahabat-sahabat Facebook yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini kita sapa-sapa dulu sahabat yang telah hadir. Sebelumnya terima kasih yang telah hadir, semoga sehat walafiat dan selalu diberkahi. Ini yang pertama, kita sapa Imas Cipanas hadir. Terima kasih yang dari Cipanas, semoga sehat selalu. Ini dari Ahmad Mandra. Terima kasih Cak Mandra. Assalamualaikum, malam hadir. Terima kasih. Ini dari Hasan Basri, Sentosa hadir. Terima kasih yang dari Sentosa hadir, semoga sehat. Cak Hartono, salam kembali Cak, semoga sehat dan selalu diberkahi Cak. Ini dari Dewi Masroka, Pekanbaru hadir. Terima kasih yang dari Pekanbaru, semoga sehat. Ini ada Ismet Harahap hadir Cak, terima kasih, semoga sehat selalu. Bagi sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, mungkin bisa di-share kepada keluarga, sahabat, temannya, semoga menjadi amal jariah kita. Ya ini Ustadz, nggak ada yang bertanya Ustadz. Mungkin
selagi belum ada yang bertanya, saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Masalah harapan dan angan-angan. Ya. Jadi yang mau ditanyakan ini Ustaz, harapan dan angan-angan. Pastikan setiap manusia mempunyai harapan. Ya. Jadi harapan dan angan-angan itu bedanya itu ketika berbuat dan tidak berbuat, itu saja Ustaz. Apa gimana? Jadi harapan itu ketika harapan itu baik harapan kita. Tapi harapan kita itu tidak ada actionnya atau amalannya. Itu disebut angan-angan. Oh, disebut angan-angan. Angan-angan. Nah, setan itu salah satu yang menggoda masuk dari pintu angan-angan kosong. Atau gini, misalnya orang kepingin jadi bupati, ya kan? Harapan dia pengen jadi bupati. Ya. Tapi tanpa pengamalan, dia mantap di rumah saja, dia nggak punya duit, nggak pernah kampanye, gimana mau beli? Ya kan, seperti itu. Jadi kita pengen dapat rezeki luas, pengen dapat rezeki yang luas. Harapan kita berdoa, zuhur berdoa, asar berdoa, harapan kita kepada Allah. Tapi kita tidak kerja, kita malas, kita ngepul di masjid saja, terus banyak berdoa, itu akan turun rezeki itu, ya kan? Ya. Jadi ketika kita mencari rezeki, ya, dari pagi, dari kita mencari rezeki dari pagi sampai ke sore, itulah harapan kita, ya kan? Ya. Jadi doa itu adalah sebuah pengabdian kita kepada Allah, ya. Pengabdian kita kepada Allah itulah doa, harapan kita. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan, kata Allah, kalau kau pengen doamu dikabulkan, maka penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Kita penuhi perintah Allah dan beriman, penuhi syaratnya. Nah, yang kedua, harapan manusia ini lebih banyak dari pola pikir dan di hati. Akhirnya harapan kita lebih banyak tidak logik, ya. Maka yang perlu itu bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Allah, ya kan? Tapi Allah lebih tahu harapan yang paling baik buat kita, ya kan? Daripada kita harapan tidak sesuai dengan amalan, maka disebut angan-angan kosong. Dia kepingin jadi apa gitu kan? Ya. Tapi tidak pernah sekolah, pengen jadi polisi, pengen jadi menteri atau mau jadi orang pintar, tapi nggak pernah sekolah. Nah itu, walaupun dia minta, ya Allah pintarkan aku, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, gimana mau jadi harapan? Itu disebut angan-angan kosong. Bual lu. Ya, terima kasih Ustadz. Sangat jelas sekali masalah harapan dan angan-angan. Kali ini mungkin sahabat Facebook, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin kita berikan Ustadz Fauzan untuk membicarakan kesimpulan pada malam hari ini, Ustadz. Apa Ya. kesimpulannya, Ustadz? Sahabat Facebook, kesimpulan malam hari ini. Jadi perbedaan harapan dan angan-angan. Kalau angan-angan adalah sesuatu harapan atau permohonan tanpa aplikasi, tanpa kerja, tanpa action. Lalu dia pengen mengharapkan sesuatu. Atau seorang yang punya harapan-harapan, tapi harapan-harapan atau permohonan-permohonan dia tanpa memenuhi syarat atau tidak memenuhi perintahnya atau tidak beriman kepadanya. Kita pengen dihapusin dosa, kita pengen diluaskan rezeki, tapi kita kikir. Setiap hari kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, karena Allah Sang Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Tapi kita tidak punya sifat pemaaf dengan saudara kita. Kita tidak punya sifat, tidak pernah memaafkan saudara kita. Tidak punya memaafkan istri kita, tidak memaafkan suami kita, tidak memaafkan mertua kita. Bagaimana Sang Maha Pengampun akan datang kepada kita untuk mengampuni dosa kita kalau diri kita saja tidak mempunyai sifat pemaaf? Atau kita ingin dapatkan ya Razak, mendatangkan rezeki, tapi kita pelit, kikir, nggak bisa. Jadi kalau kita mengharapkan rezeki yang luas, kata Allah, ya sedekah, ya berbagi. Kalau kita mengharapkan untuk datangkan Sang Maha Sakinah, Sang Maha Mawaddah Warahmah datang kepada kita harus punya sifat sakinah kepada orang lain. Kita harus punya sifat mawaddah kepada orang lain. Kita harus punya sifat rahmah kepada orang lain. Kita mawaddah kepada orang tua kita. Kita mawaddah kepada rahmah kepada orang tua kita. Kita membawa ketenangan kepada orang sekitar kita. Maka Sang Maha Sakinah, Sang Mawaddah, Sang Maha Rahmah akan datang kepada kita. Tapi harapan itu kepingin semoga rumah tangga akan datang sakinah mawaddah, itu harapan. Tapi kalau tanpa action, tanpa pengamalan dalam kitab Al-Hikam, itu adalah angan-angan kosong, bual. Makanya setan lebih banyak menggoda
masuk ke pintu angan-angan kosong. Karena banyak manusia setiap hari memohon angan-angan kosong. Dia ingin kaya tapi tak bekerja. Maka kata Allah, kalau kamu bekerja, aku pun bekerja. 39 Zumar ayat 39. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Jadi beda dengan orang yang bekerja dengan orang harapan. Dia kepengen baik. Maka kita mau tahu negara kita 10 tahun ini kerja. Karena kerja adalah doa. Bukan harapan. Yang harapan itu pola pikir, pola hati kita. Tapi tanpa mengerjakan, hasilnya nol. Maka hari ini kita melihat kenapa Presiden kita Jokowi punya moto kerja. Kerja itu adalah doa. Daripada harapan, tapi tanpa dikerjakan, maka itu hanyalah angan-angan kosong. Hari ini Presiden kita mencontohkan tol berapa jalan, bandara berapa jalan. Soal hutang, semua Presiden berhutang. SBY punya hutang 10 tahun juga punya hutang. Sedangkan Jokowi punya 10 tahun punya hutang juga. Sama-sama berhutang. Tapi 10 tahun hasil orang yang bekerja dengan orang yang berharap itu berbeda. Orang yang bekerja menghasilkan sebuah karya nyata yang bentuknya luar biasa. Sedangkan orang yang punya harapan dan harapan itu dari keinginan dan hawa nafsunya tanpa dikerjakan, tanpa bentuk amalan, maka itu angan-angan kosong. Maka sahabat-sahabat Facebook, Tuhan pun menyuruh kita, mari kita kerja menurut kedudukan kita kepada Allah. Saya akan nolong kamu kalau kamu nolong aku, kata Allah. Ya kan? Kalau kau ingat, Allah ingat. Kalau kamu dekat, Allah dekat. Kalau kamu memohon, Allah ngabulkan. Bukan. Kalau kamu mohon, penuhi syarat. Gitu. Kalau kamu pengen Allah nolong kamu tolong. Intan surullah yang surkum wa yusabbik aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Ya kan? Tidak ada kamu mau nolong Allah, minta tolong Allah, harapan itu, tapi tidak pernah menolong Allah. Padahal hakikat menolong Allah sebenarnya menolong diri kita sendiri. Itu saja yang bisa simpulkan pada malam hari ini. Saya minta maaf lahir batin. Semoga malam hari ini menjadi luar biasa, ya kan? Jadi dalam kitab Hikam tadi, apa sih perbedaan harapan dan angan-angan? Benar, dalam kitab Hikam seorang ulama Ibnu Athaillah mengatakan dalam temanya harapan dan angan-angan. Ketika saya dekatkan dengan tafsir Maudhu'i dengan jejak Al-Qur'annya, ternyata sebuah hikmah yang luar biasa. Artinya kita mulai mengerti, ya kan? Tidak penting harapan itu kalau tanpa kita amalkan. Tapi kalau kita mengamalkan, itu adalah bagian doa. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, mengamalkan perintah Allah, Allah itu lebih tahu harapan yang terbaik buat kita. Jangan-jangan harapan kita itu hasil dari pola pikir kita, ilmu kita, dan pola hawa nafsu kita. Mungkin harapan kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah karena harapan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, atau harapan kita tidak sesuai dengan pola pikirnya Allah. Lebih baik kita mengamalkan, penuhi perintah Allah, ya kan? Dan Allah lebih mengetahui dan Allah Maha tahu harapan yang terbaik buat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada di pertemuan malam ini. Semoga menjadi amal ibadah kita bagi saudara-saudaraku yang malam hari ini